Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini guys, yang mau aku lihat ini ada sebuah video yang berjudul Muslim Indonesia waspada. Indonesia adalah termasuk salah satu nerakanya Dajjal. Wah, ini sensitif ya yang mau kita bahas nih ya. Oke, tapi sebelum kita lihat ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita play dulu ini video. Kira-kira kenapa sih kok bisa sih dibilang di video ini Indonesia tuh salah satu nerakanya bagi Dajjal? Why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Trooper semuanya? Alhamdulillah Semoga baik. kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Amin. Dalam pandangan eskatologi Islam, sosok Dajjal dikisahkan sebagai simbol tipu daya dan fitnah yang akan muncul di akhir Ya, zaman, betul membawa sekali. manusia ke dalam kebingungan antara kebenaran dan kebatilan. Menurut Syekh Imran Hossein, salah satu manifestasi dari fitnah Dajjal ini adalah perwujudan dari apa yang disebut sebagai sungai dan api Dajjal, yang mana simbolisme ini secara ironis membalikkan persepsi surga dan neraka. Dengan mencermati perkataan Hossein, terlihat bahwa dunia modern dengan segala kemegahannya ini mungkin saja merupakan sungai yang dipercaya menuju kepada kebahagiaan, tetapi sejatinya bisa jadi adalah api yang membakar nilai-nilai spiritual. Indonesia, sebagai negara yang berlimpah dengan keragaman budaya dan agama, tidak luput dari bahasan ini. Di satu sisi, Indonesia kaya akan tradisi dan keimanan, namun di sisi lain, ia juga berhadapan dengan tantangan modernitas yang seringkali berlawanan dengan nilai-nilai tersebut. Ya, benar sekali. Membedah teori neraka Dajjal. Dajjal dalam eskatologi Islam seringkali dijelaskan melalui berbagai hadis sebagai penggoda ulung yang menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Syekh Imran Hossein meminjam metafora sungai dan api untuk menjelaskan tipu daya yang dilakukan Dajjal terhadap kemanusiaan. Dalam hal ini, sungai Dajjal menggambarkan janji-janji palsu tentang kehidupan yang serba melimpah dan mudah, seolah-olah itu adalah jalan menuju jannah. Sebaliknya, api Dajjal merepresentasikan realitas pahit dari kehidupan yang sejatinya sulit dan penuh penderitaan, diberdaya untuk tampak seperti jalan menuju neraka atau jahanam. Hadis yang sering dikaitkan dengan fenomena ini ditemukan dalam Sahih Muslim, di mana Nabi Muhammad menyatakan bahwa salah satu ujian Dajjal adalah ia akan membawa sungai dan api, di mana sungainya merupakan api yang membakar, dan apinya merupakan air yang membeku. Dalam konteks Indonesia, konsep ini dapat dilihat dari cara masyarakat mengasosiasikan kesuksesan dan kemakmuran dengan gaya hidup barat. Pada tahun 2019, Bank Dunia menggolongkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, mencerminkan kemajuan ekonomi yang signifikan. Ya, benar ya. Namun, kesenjangan sosial dan ekonomi masih tetap menjadi isu yang persisten, dengan sekitar 9,78% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020 menurut Badan Pusat Statistik Indonesia. Kondisi ini mungkin diinterpretasikan sebagai api yang mendorong sebagian masyarakat untuk mencari sungai di negara-negara maju, tanpa menyadari bahwa apa yang mereka kejar mungkin justru merupakan ilusi Dajjal yang memperdaya mereka dengan janji kemakmuran yang kosong. Di samping itu, pendidikan dan pemahaman agama yang kuat menjadi kunci untuk membedakan antara realitas sungai dan api. Hal ini sejalan dengan konsep dalam Islam tentang fitrah, keadaan alami manusia yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran yang harus dipelihara untuk memahami tipu daya dunia. Di Indonesia, upaya-upaya untuk mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya dalam menghadapi gelombang globalisasi dan modernisasi terus dilakukan, meskipun tantangannya tidak sedikit. Konsep sungai dan api Dajjal yang diterangkan oleh Imran Hossein membuka mata banyak orang tentang pentingnya memperkuat identitas spiritual dalam menghadapi daya tarik duniawi. Di sisi lain, Hossein menekankan bahwa kekayaan material tidak selalu mencerminkan kesejahteraan spiritual atau kebahagiaan sejati, yang mana pandangan ini didukung oleh berbagai sumber Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dan juga lingkungan pasti. Dalil-dalil dalam Islam seringkali menyarankan umatnya untuk tidak terlalu tergantung pada kekayaan duniawi. Sebagai contoh, dalam surah Takasur ayat 1-2 Allah berfirman, persaingan dalam memperbanyak kekayaan dan anak-anak mengalihkan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
Ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia adalah sementara dan tidak seharusnya menjadi fokus utama kehidupan manusia. Yes, benar sekali. Modernitas membawa perubahan besar pada struktur modernitas. sosial dan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu bangsa, dan Indonesia tidak terkecuali. Dengan akses ke teknologi, media massa, dan ideologi global, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dilema antara mempertahankan tradisi dan menerima perubahan. Hal ini dapat mempengaruhi identitas spiritual suatu bangsa yang secara historis kental dengan nilai-nilai agama. Iya. Di tengah arus modernitas, penelitian menunjukkan bahwa ada kecenderungan menurunnya praktik keagamaan di kalangan generasi muda di Indonesia. Menurut sebuah survei oleh Alfara pada tahun 2019, terdapat 1 dari 5 pemuda Indonesia yang mengidentifikasi diri mereka sebagai tidak terlalu religius. Fenomena ini bisa dikaitkan dengan apa yang Syekh Imron Hossein sebut sebagai Sungai Dajjal, di mana kehidupan modern yang nampak menjanjikan kebebasan dan kemakmuran duniawi bisa jadi mengalihkan perhatian dari nilai-nilai spiritual. Dalil yang seringkali dikaitkan dengan fenomena ini adalah firman Allah dalam surah Al-A'la ayat 16-17. Tetapi kamu, manusia, lebih suka kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan akhirat adalah tujuan yang harus lebih diutamakan ketimbang kehidupan dunia yang fana. Pada saat yang sama, modernitas juga membawa kemajuan dalam pendidikan dan pengetahuan. Data UNESCO menunjukkan bahwa tingkat literasi di Indonesia terus meningkat dengan angka mencapai 95,7% untuk populasi berusia 15 tahun dan ke atas pada tahun 2020. Namun, peningkatan ini harus diimbangi dengan pendidikan yang juga menanamkan nilai-nilai spiritual, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara kemajuan intelektual dan kebutuhan spiritual. Untuk mengatasi tantangan ini, banyak pemimpin komunitas dan tokoh agama di Indonesia telah mendorong program yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kehidupan modern. Pendidikan agama yang kuat diharapkan bisa menjadi benteng bagi masyarakat dalam memfilter pengaruh negatif dari modernitas dan menjaga identitas spiritual mereka. Di sini, kearifan lokal dan ajaran Islam berperan sebagai panduan yang membantu masyarakat menavigasi arus modernitas tanpa kehilangan esensi spiritual yang menjadi ciri khas bangsa. Pertarungan Di era ideologi. globalisasi, Indonesia menghadapi pertarungan ideologi yang intens. Pertarungan ini tidak hanya terjadi di ranah politik atau ekonomi, tetapi juga dalam dimensi keimanan dan spiritualitas. Pilihan antara mengejar kemajuan duniawi dan mempertahankan kesetiaan pada nilai-nilai keagamaan menjadi semakin kompleks. Ini sesuai dengan apa yang Imron Hossein sebut sebagai tipuan Dajjal, di mana apa yang tampak baik secara materi mungkin menyesatkan secara spiritual. Pertarungan ideologi ini tercermin dalam statistik yang menunjukkan peningkatan kebebasan berpikir dan ekspresi di kalangan generasi muda yang terkadang bertentangan dengan ajaran tradisional. Survei dari The Pew Research Center pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa 87% warga Indonesia menganggap agama sangat penting dalam kehidupan mereka, namun masih terdapat debat publik mengenai cara terbaik mempraktikkan keyakinan tersebut di tengah pengaruh global. Tak hanya lintas agama, bahkan dalam satu agama, golongan satu mengkafirkan golongan lain, pemahaman yang satu menyesatkan pemahaman yang lain. Itu dia. Ternyata, inilah yang disukai Dajjal. Dalam menghadapi pertarungan ideologi ini, dalil-dalil dalam Al-Quran menawarkan panduan. Sebagai contoh, surah Al-Kafirun menyatakan, bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Ayat ini bisa ditafsirkan sebagai panggilan untuk menghormati keragaman pemikiran dan kepercayaan, namun juga menegaskan pentingnya memegang teguh pada prinsip-prinsip iman sendiri. Menariknya, dalam surah Al-Baqarah ayat 120 Allah berfirman, dan jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah pengetahuan yang datang kepadamu, maka sesungguhnya kamu akan menjadi dari orang-orang yang jolim. Ayat ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi umat Islam dalam menjaga keimanan mereka di tengah tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang mungkin bertentangan dengan ajaran Islam. Masa depan keimanan di Indonesia bergantung pada bagaimana masyarakat dan pemimpinnya menavigasi pertarungan ideologi ini. Pendidikan agama yang komprehensif, dialog antar agama yang konstruktif, dan contoh teladan dari pemimpin yang kuat menjadi kunci untuk melihat dengan sebenar-benarnya apakah Indonesia sekarang berada dalam sungai Dajjal ataukah api Dajjal. Dalam menutup telah kita ini, terungkaplah bahwa Indonesia, dengan segala tantangan dan kompleksitasnya, menghadapi dilema universal umat manusia di era modern, yakni menavigasi antara gemerlap kesenangan duniawi dan panggilan keabadian spiritual.
Pendapat Imran Hussein tentang Indonesia sebagai simbolik neraka Dajjal bukanlah sebuah vonis akhir, melainkan peringatan untuk tetap waspada terhadap tipuan yang mungkin mengaburkan jalan menuju kebenaran. Ketika negara ini dan warganya terus berjalan di jalur sejarah, kepemimpinan yang bijaksana, pendidikan yang memadukan nilai-nilai keagamaan dengan ilmu pengetahuan modern, serta kekuatan iman yang tak tergoyahkan, akan menjadi kunci memastikan bahwa Indonesia tidak hanya mampu mengatasi fitnah zaman, tetapi juga menjadi contoh bagi negara lain dalam menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual di tengah gelombang globalisasi. Sejalan dengan ajaran Islam yang syumul dan universal, masa depan Indonesia sebagai bangsa dapat menjadi saksi bahwa surga dan neraka bukan hanya realitas eskatologis, melainkan manifestasi pilihan-pilihan yang kita buat di dunia ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu dia videonya, udah kita lihat. Ya, emang pendidikan agama spiritual itu emang penting banget. Itu perlu diajarkan dari kecil ya. Kalau di tempat aku sendiri sih ya, masih bagus sih menurut aku. Karena kenapa? Rata-rata sih kalau di tempat aku tinggal ini masih ada yang pergi ngaji, anak-anak itu ya. Terus biasanya kalau taman SD banyak yang memilih lebih masuk melanjutkan sekolah itu ke pondok pesantren, guys. Mungkin lingkungan juga lingkungan juga menentukan loh, lingkungan tempat kita tinggal sebenarnya ya. Pokoknya semoga Indonesia selalu dilindungi Allah dan jauh dari fitnah dan syarr. Amin. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup kesekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to like, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye. Assalamualaikum.